Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'du. Para tamu Allah yang berbahagia, kita semuanya sekarang berada di tempat kita masing-masing. Ada miliaran malaikat di ruangan kita. Ada miliaran malaikat di tempat kita. Semuanya mendoakan kepada kita. Semuanya mendoakan kepada kita. Dan alhamdulillah para malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Allahumma arhamhum, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan rahmat, Engkau jauhkan dari bencana dan musibah ya Allah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah pada hari yang penuh berkah ini. Setelah sholat zuhur, kita semuanya berada di tempat yang sangat mulia dengan tema 7 kiat doa mustajab. 7 kiat doa mustajab. Mudah-mudahan pada waktu yang berkah ini kita bisa mengkaji 7 kiat ini agar doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini dunia mohon kepada Allah agar corona COVID-19 mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Semuanya diberikan sehat walafiat, dan yang sakit disembuhkan, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan termasuk yang mati syahid. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, jawab, fa inni qaribun, saya Allah adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, mengabulkan siapapun yang berdoa. Fal yastajibu li, hendaknya mereka semuanya respon terhadap perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, dan semuanya beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kiat yang hari ini kita kaji agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tolong ketika kita berdoa, hendaknya kita jangan langsung minta, ya Allah berikan saya sehat walafiat, jangan langsung, tapi kita memuji Allah dulu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hal itu yang kita lakukan, Masya Allah, doa apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memuji Allah dengan nama Allah yang Maha Agung, Ismuhu Al-Azam, yaitu firman Allah dalam hadis qudsinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ada hadis, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah, langsung Nabi menyampaikan, laqad sa'alallaha bismihi al-azam. Orang itu berdoa kepada Allah dengan nama yang maha agung.
Nama Allah yang Maha Agung, apabila dia minta dengan nama itu, pasti Allah beri. Kalau dia berdoa dengan dimulai doa itu, pasti akan dikabulkan. Oleh karena itu, alangkah bahagianya para tamu Allah yang berbahagia, ketika kita berdoa, mudah-mudahan bisa kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, terutama kita menyanjung Allah dengan namanya yang Al-A'zam, ismuhu ta'ala Al-A'zam, maka doa dikabulkan. Jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu mustajab. Oleh karena itu, kita jangan buru-buru kalau berdoa. Kita memuji, biasanya kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian kita berdoa, itu bagus sekali. Nah, oleh karena itu, yang pertama agar doa kita makbul, mustajab, adalah kita memuji Allah, kita menyanjung Allah, kemudian kita membaca salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kuncinya. Doa apa saja tolong dimulai dengan ini, dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah, membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang, subhanallah, ada berdoa kepada Nabi, berdoa, namun dia langsung berdoa saja, minta apa disebutkan pada Allah Subhanahu wa taala, namun dia lupa dengan membaca hamdalah, membaca salawat pada Nabi. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kamu berdoa, falyabda bitahmidi rabbih, hendaknya memuji Allah Jalla yang maha mulia, wa azza dan maha agung, wa tsana'u alaihi, menyanjung Allah, summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kita memuji pada Nabi, membaca salawat pada Nabi, membaca salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu silakan doa apa saja. Nah, jadi kiat yang pertama kita adalah membaca tahmid dan membaca salawat. Yang kedua, agar doa kita mustajab, tolong kita menghadap kiblat. Masya Allah, usahakan. Kita kalau kita bertamu kepada orang besar saja, kita harus subhanallah bisa ada di depannya. Kita berada di belakangnya pun gak enak. Tolong kita bisa menghadap kiblat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menyanjung Allah, kemudian kita berdoa, tapi dengan cara yang hebat luar biasa. Kita menghadap kiblat seperti kiblat salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu di Arafah, di depan Nabi itu ada Jabal Rahmah. Subhanallah, Rasulullah SAW mengambil menghadap kiblat, kemudian berdoa sambil menangis, masya Allah. Sampai berapa lamanya? Lama sekali, sampai terbenam matahari. Inilah yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mempunyai akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyanjung Allah, kemudian sekarang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat kita adalah Ka'bah, maka kita menghadap Ka'bah. Karena kita berada di Indonesia, maka kita menghadap ke barat, agak serong kanan sedikit. Seandainya ada di antara jamaah kita, keluarga kita ada yang di Amerika, maka doa menghadap ke arah timur. Mengapa? Karena Mekah ada di sebelah timur sana. Nah, oleh karena itu luar biasa kalau kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menghadap kiblat, maka doa itu sangat mustajab. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah? Hari Arafah itu tempat yang mulia. Tanggalnya tanggal yang mulia, hari yang mulia. Ditambah lagi dengan menghadap kiblat, masya Allah. Ini doa yang mustajab. Mudah-mudahan kita berada di rumah, kita berada dimanapun, setelah kita memuji Allah, membaca salawat pada Nabi, tolong kita menghadap kiblat. Masya Allah, nih luar biasa yang. Kemudian doa agar dikabulkan oleh Allah. Kiat berikutnya adalah tolong makanan yang halal.
minuman halal, pakaian yang halal, tempatnya yang halal. Masya Allah, ini luar biasa. Ketika ada seseorang berdoa, ya Rob, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari harta yang haram. Rasulullah bersabda, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan semua jamaah kita diberikan oleh Allah rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang mendapatkan harta yang haram kita berikan pada anak kita. Kita khawatir kalau ada anak keluarga diberikan makanan yang haram, minuman haram, pakaian haram, subhanallah, fannaru aula bihi, maka dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Oleh karena itu, alangkah bahagianya semuanya jamaah kita yang sekarang ini ikut pengajian setelah zuhur ini. Mudah-mudahan rezekinya, saya doakan ya, ada rezeki harian. Para jamaah semuanya tolong diamini. Mudah-mudahan setiap hari minimal dapat 2 juta. Udah nggak banyak-banyak, setiap hari 2 juta. Amin, 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 insyaallah. Kemudian ada rezeki mingguan. Minimal per minggu 10 juta. Amin, amin, masya Allah, yang halal. Kemudian ada rezeki bulanan, mudah-mudahan setiap bulan minimal 75 juta. Ada rezeki musiman, mudah-mudahan minimal 150 juta. Ada rezeki tahunan, mudah-mudahan 300 juta, masya Allah. Ini kita amin saja. Mudah-mudahan diberkahi. Bahkan perusahaan kita doakan mudah-mudahan dapat keuntungan yang luar biasa. Sekalipun sekarang dalam kondisi pandemi banyak dampak tentang ekonomi, namun kita berdoa kepada Allah. Tapi caranya tolong makanannya yang halal, minumannya yang halal, pakaiannya yang halal. Bahkan kalau makan, minum, dan pakaian ini halal, keluarga kita menjadi anak yang soleh. Ada satu kisah, namanya Mubarak, sebagai tukang kebun. Ketika berada di majikan yang orangnya kaya raya, kebunnya lebih dari 10 hektar. Apapun buah ada di situ. Masya Allah. Lah pada musim, ketika musim mengundang teman-temannya. Orang kaya mengundang teman-temannya. Masya Allah. Ayo kita ke kebun. Berada di sana, ingin menghormati, dipanggil Mubarak. Mubarak, iya Pak. Tolong ambilkan buah yang manis. Contohnya mangga. Tolong ambilkan mangga yang manis. Siap Pak. Subhanallah, dipilihkan, kemudian dapat banyak dihidangkan kepada tamunya. Masya Allah, semuanya senang. Ternyata buahnya asam. Subhanallah, majikannya malu luar biasa. Kemudian dipanggil lagi, Mubarak tolong ambilkan yang manis, ini kurang manis. Baik Pak. Kemudian betul-betul diambilkan, dipilihkan lagi, ternyata lebih asam lagi. Akhirnya karena malu, sekarang begini saja, silahkan untuk ngambil sendiri-sendiri. Masya Allah, nih buahnya banyak. Akhirnya ngumpul, ngambil sendiri sepuasnya, setelah itu pulang. Malu di depan para tamu, akhirnya Mubarak dipanggil. Sambil marah, Mubarak, iya Pak, kamu kerja di sini berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun kamu tidak tahu buah yang manis? Maaf Pak, selama 10 tahun saya tidak pernah makan buah apapun, kecuali kalau bapak atau ibu beri. Kaget, majikannya kaget. Kok ada tukang kebun 10 hektar lebih, buahnya banyak sekali, dan dia tidak pernah makan kecuali kalau dikasih majikannya. Mengapa begitu? Iya Pak, karena tugas saya di sini bukan untuk mencicipi buah, untuk makan buah, tapi saya kerja di sini untuk merawat agar kebunnya bapak ini bisa berbuah baik. Subhanallah. Akhirnya disampaikan sama istrinya. Apa cerita tadi, kemudian berdua sepakat bagaimana kalau tukang kebun ini kita ambil menantu sendiri. Dipanggil, Mubarak. Iya Pak, udah begini saja. Kebun ini saya serahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu. Jangan Pak, jangan dipecat Pak, saya ingin kerja di sini. Enggak, kalau kamu mau, kebun saya serahkan kepada kamu. Untuk apa Pak? Begini, kalau kamu mau, saya nikahkan dengan anak saya. Subhanallah. Ketika disebutkan nikah anaknya, hampir saja pingsan. Mengapa? Orang miskin, nggak punya apa-apa,
mau diambil menantu orang kaya raya. Bapaknya pinter, ganteng, dan kaya. Ibunya cantik, pinter, dan kaya. Subhanallah. Maaf Pak, saya nggak pantas Pak menjadi menantu Bapak. Enggak nak, kalau kamu mau, saya nikahkan dengan anak-anak saya. Subhanallah. Jangan Pak. Akhirnya ibunya ngomong, iya nak, kalau kamu mau saya ambil menantu nak. Subhanallah. Akhirnya dia mengatakan, kalau dipaksa saya mau. Subhanallah. Akhirnya ketika dia jawab mau, bapak ibunya bilang, iya nak, terima kasih kamu mau saya nikahkan dengan anak saya, dengan putri saya. Tapi maafkan ya, anak saya buta, anak saya tuli. Pak, nanti aja Pak, saya di sini aja Pak. Enggak, kamu ditunggu istri kamu. Subhanallah, karena dipaksa dia masuk. Assalamualaikum. Ternyata ada seperti bidadari di dalam. Akhirnya dia mundur. Ada yang jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mundur. Silakan masuk nak. Maaf Pak, salah kamar. Bukan, itu istri kamu. Bukan Pak, tadi dia menjawab salam saya. Katanya bisu. Dia melihat saya. Nah, maksudnya dia buta itu tidak mau nonton sinetron. Subhanallah. Yang dimaksudkan dengan bisu itu dia nggak mau gunjing orang. Nggak mau jelek-jelekin orang. Yang dimaksudkan dengan tuli tidak mau mendengarkan yang tidak baik. Akhirnya nikah, setelah setahun alhamdulillah punya anak namanya Abdullah Al-Mubarak, ulama besar, mujahid yang terkenal. Mengapa? Karena makanannya makanan yang halal, minumannya minuman halal, dan alhamdulillah semuanya pakaiannya pakaian yang halal. Oleh karena itu doa yang mustajab adalah makanan, minuman, pakaian dan semuanya adalah halal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala doanya makbul. Yang keempat, bagaimana kiatnya agar ini tadi kita habis sholat duhur. Habis sholat duhur ini waktu yang sangat mustajab. Tolong jangan sampai kita habis sholat kemudian Al-Falaq kemudian An-Nas. Subhanallah. Kalau ini yang kita baca setelah sholat, doa kita mustajab. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka dia dijamin masuk surga. Laisa bainahu wa bainal jannati ilal maut. Antara dia dengan surga itu hanya kematian saja. Artinya tolong habis sholat jangan langsung kita pergi. Tolong istighfar 3 kali. Kemudian mohon selamat dari neraka. Mohon surga. Subhanallah, kemudian baca ayat kursi. Masya Allah, ini tolong apapun yang kita minta, tolong usahakan setelah sholat fardu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sekarang ini yang sering diulangi oleh para ustadz, para kiai dan kita semuanya. Ya Allah, selamatkan kami dari corona. Tolong doanya habis sholat. Mudah-mudahan yang sakit Engkau sembuhkan. Tolong doanya habis sholat. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, hafal Quran 30 juz, bisa mengerti isinya, mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian bisa subhanallah berdakwah. Kapan doa kita? Doanya tolong dilakukan setelah sholat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung beliau astaghfirullah, ya Allah selamatkan dia dari aku. Ini 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tolong habis sholat jangan lupa. Langsung, apalagi kita mohon surga 3 kali. Wa adkhilnal jannata darussalam, ya Allah, mudah-mudahan Kau masukkan kami ke surga. Tolong 3 kali. Surganya akan mengatakan, ya Allah, izinkan dia bisa masuk surga, masuk kepadaku ya Allah. Oleh karena itu doa habis sholat adalah doa yang mustajab. Kemudian sekarang ini kita nggak usah bicara masalah apakah kita doa sendirian atau doa habis sholat bareng-bareng. Tolong para ustadz yang dimuliakan Allah, kalau mau doa sendirian monggo. Kalau seandainya di masjid yang kita sholat itu berjamaah bareng-bareng, tolong diikuti. Kalau doa adalah zikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyebut namaku di hatinya, maka aku sebut nama dia di hatiku. Tapi kalau dia menyebut-nyebut namaku
di hadapan orang banyak, maka aku sebut nama-nama dia di hadapan para malaikat yang sangat lebih banyak lagi. Saya tidak ingin bicara masalah khilafiyah dalam hal itu. Yang mau doa jama'i habis sholat seperti di masjid-masjid di Betawi, masjidnya orang Nahdiyin, orang-orang NU, monggo silahkan. Yang tidak mau umpamanya ya silahkan, tapi tolong usahakan kita berdoa habis sholat. Doa habis sholat ini Masya Allah doa yang mustajab, doa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan ketika beliau habis sholat itu sambil menghadap kepada jamaah. Ini saya tujukan kepada para ustadz, para imam, tolong kalau kita habis sholat, setelah salam kemudian kita ini kalau bisa menghadap pada jamaah, seakan-akan Rasulullah mengabsen satu-satu, dia akan 1, 2, 3, Masya Allah. Sampai pada satu saat saya kok nggak ngelihat Thabit bin Qais, Masya Allah. Tahu padahal sahabat banyak sekali, Masjid Nabawi penuh, tapi Nabi tahu. Ada sahabat yang izin, ya Rasulullah, saya mohon izin, saya mau lihat ke rumahnya Thabit bin Qais. Ternyata Thabit bin Qais ada di rumah, sudah 3 hari tidak keluar. Dia nangis menyungkur, ana min ahlin nar, ana min ahlin nar, saya akan masuk neraka. Ada apa Thabit? Saya meninggikan suara saya di hadapan Nabi. Ana min ahlin nar, habitat amali, pahala saya habis. Sambil menangis, kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Thabit ada di rumah, tapi dia mengatakan dia ahli neraka karena suaranya melebihi suara engkau ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Langsung Rasulullah sabda, bal huwa min ahlil jannah. Dia bukan ahli neraka tapi ahli surga. Siapa yang ingin melihat ahli surga yang masih berjalan di muka bumi, lihat Thabit bin Qais. Masya Allah. Akhirnya setelah wafat Rasulullah SAW pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau mati syahid dalam perang Yamamah. Masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah tahu mana ada sahabatnya yang datang, mana sahabatnya yang tidak datang. Oleh karena itu, selain kita berdoa kepada Allah, tolong para imam, para ustadz, jangan langsung kita hanya memikirkan diri sendiri. Tolong diabsen satu persatu. Urusan. Oleh karena itu, saya minta doa ini di Baitul Quran, di pesantren saya. Saya ingin mengetahui bagaimana guru-guru sholatnya di masjid. Kemudian berdoa ada di masjid, pengajian di masjid. Ini adalah kita bagaimana meniru Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ternyata seakan-akan mengabsen setelah habis sholat satu persatu. Kemudian beliau menanyakan siapa yang tidak hadir. Berikutnya para tamu Allah yang berbahagia, kapan waktu yang mustajab lagi? Tolong usahakan bangun jam 3 malam. Masya Allah. Ini kalau kita bangun jam 3 malam, kemudian kita sholat, istri kita bangunkan, anak keluarga kita bangunkan, inilah namanya keluarga ahli surga. Jangan sendirian. Bapak-bapak jangan sholat sendirian. Maksudnya jangan sendirian saja, istrinya nggak dibangunkan. Ibu-ibu jangan ibu-ibu sendirian, suaminya dibiarkan. Jangan sampai bapak ibunya tahajud tapi anaknya dibiarkan. Alangkah bahagianya seluruh keluarga ini adalah menjadi ahli surga. Rahimallahu rajulan. Allah memberi rahmat kepada suami. Qama minal laili, bangun pada waktu malam. Kalau sudah bangun, bapak-bapak, istri jangan dibangunkan dulu. Langsung wudu dengan sempurna. Setelah itu kita sholat 2 rakaat. Setelah sholat kita bangunkan istri kita. Nah, ini bagaimana nih? Ustadz Fauzi, manggil istrinya bagaimana? Tolong mudah-mudahan istrinya Ustadz Fauzi kalau dipanggil nama, pura-pura nggak dengar. Semuanya bapak-bapak, kalau manggil istri kita, jangan dipanggil namanya. Bagaimana manggilnya? Ya Humaira, wahai istriku yang kemerah-merahan. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, kita sudah nikah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 7 tahun. Sekarang dipanggilnya hari ini. Istri kita, Masya Allah senang, langsung besok kita disediakan nasi uduk. Masya Allah, ini mudah-mudahan luar biasa. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa sholat tahajud. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa yanzilullahu ta'ala kulla lailah. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ila sama'id dunya, ke langit yang paling dekat.
langit yang paling rendah. Hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika sepertiga akhir. Fa yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman, man yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, yang memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Man sa'alani fa'utiyahu. Siapa yang minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Subhanallah. Man yaghfiru li, siapa yang mohon diampuni, fa'aghfiru lahu, aku ampuni dosa dia. Dan ini setiap malam. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wahai para tamu Allah yang berbahagia, Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita semuanya, ayo kita bangun. Boleh jam 3. Kalau seandainya terlalu malam, boleh jam 3:30. Kalau jam 3:30 masih ditawar lagi, jam 4 boleh, silahkan. Boleh lagi ditawar, boleh jam 4:15. Itu jangan, karena sudah waktunya ini ya. Udah waktu subuh, udah dekat. Kalau kita lakukan sholat tahajud, kemudian kita berdoa pada menjelang subuh, Masya Allah, doa ini doa yang mustajab. Itu semuanya akan dijadikan oleh Allah menjadi penghuni surga. Siapa penghuni surga itu? Penghuni surga adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, dia beristighfar. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tolong mulai hari ini suami istri berjanji, ayo mah malam nanti tolong dibangunkan saya ya. Istrinya pun demikian, iya Pak, ayo kita saling membangunkan. Bahkan ada ustadz kita, saya tidak usah sebut nama ya. Orangnya di daerah Bogor. Di daerah Bogor. Beliau selalu tahajud bersama dengan istri. Setelah tahajud, setelah berdoa, masih ada waktu kurang lebih ada seperempat jam. Kalau musyawarah untuk kepentingan keluarga, musyawarahnya sebelum subuh. Masya Allah, sekarang beliau itu adalah kiai, beliau adalah profesor, beliau adalah orang pintar, Masya Allah luar biasa. Tapi yang kita hebat di sini adalah sudah profesor, kiai, tahajud bahkan bersama dengan keluarga. Yang paling indah lagi, nah ini kita ditiru nih. Kurang lebih masih ada setengah jam setelah tahajud sambil musyawarah tadi, ternyata tiduran di pangkuan istrinya. Masya Allah, alangkah bahagianya. Coba dicoba nanti malamnya. Ustadz Fauzi, kemudian setelah tahajud, kemudian musyawarah sama istrinya, kemudian kepala kita taruh di pangkuan istri kita. Masya Allah, semuanya itu akan menjadi damai. Qalbin salim, istrinya menjadi senang, suami menjadi senang. Doa apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktunya ini adalah waktu yang mustajab, sulusul lail al-akhir. Tolong mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekarang ini. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan hutang kita, hutang negara kita, ini mudah-mudahan segera Allah berikan rahmat untuk menolong Indonesia agar bisa membayar hutang. Jangan sampai anak cucu kita ini menanggung hutang yang ada ini. Caranya bagaimana? Tolong salat tahajud. Di dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriq, Allah itu Tuhan timur. Wal maghribi, Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Tolong kita ambil sajadah. Permohonan apa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan keperluan kita. Contohnya, ya Allah, mudah-mudahan corona segera Engkau angkat, ya Allah, Engkau selamatkan Indonesia. Sampai hari ini coba kita lihat di Amerika. PBB, ini ada sidang PBB, sidang-sidang di Persatuan Bangsa-Bangsa. Ternyata tidak hadir di New York. Tidak hadir di New York. Ternyata beliau mereka sekian utusan semuanya adalah berada di negara masing-masing. Karena apa? Karena pandemi. Karena COVID-19 ini. Lah caranya bagaimana? Jangan hanya kita bicara masalah masker. Bagus masker. Jangan bicara hanya dengan cuci tangan, bagus cuci tangan. Jangan bicara jaga jarak, bagus jaga jarak supaya tidak. Tapi yang terpenting lagi, kita libatkan kebijakan langit.
Masker, cuci tangan, jaga jarak itu kebijakan bumi. Bagus, bagus itu, dan Allah senang sekali. Kita berikhtiar, ikhtiar manusiawi, ikhtiar basyari, bagus sekali. Tapi yang terpenting lagi bagaimana setelah kita cuci tangan dengan sabun, masker yang sekarang ribut dengan masker yang mana yang dijual itu, kita bingung dengan masker yang sekarang di mana yang standar, mana yang tidak standar. Padahal tujuannya adalah supaya tidak tertular dan tidak menularkan pada orang lain. Ditambah lagi dengan jaga jarak. Ini banyak yang menangis, sholat kita masih berjarak. Hari ini kita masih berjarak, kita nangis, ya Allah, mudah-mudahan segera Engkau angkat Quran. Kapan doanya? Tolong doanya sepertiga malam terakhir. Ini doa mustajab. Doa yang insya Allah apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada waktu azan dan sholat dan qomat. Kita usahakan para tamu yang berbahagia, zuhur jam berapa? Tolong 10 menit sebelum azan sudah siap. Kemudian selesai azan kita sudah ada di masjid. Sholat 4 rakaat untuk zuhur. Ba'diyah zuhurnya 2 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Setelah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Maksud saya di sini adalah alangkah bahagianya 10 menit sebelum azan sudah siap semuanya. Selesai azan kita sudah ada di masjid. Antara azan dan qomat itu waktu yang sangat mustajab. Antara azan dan qomat itu adalah waktu yang sangat mustajab, jangan disia-siakan. Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan qomat, dan waktunya nggak panjang. Ini maaf ya kalau di Mekah, di Madinah, jarak antara azan dan qomat itu kalau zuhur 15 menit. Maghrib 10 menit. Isya 15 menit. Subuh 25 menit. Apa maksudnya? Supaya orang kalau sudah azan, barangkali dia baru bangun, supaya nanti bisa ke masjid itu nggak buru-buru. Ini maaf nih, perlu disampaikan di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini antara azan dan qomat kadang-kadang hanya 4 menit. Kita kepingin sholat qobliyah zuhur 4 rakaat nggak bisa. Mengapa? Karena jaraknya terlalu dekat. Nah, kalau kita bisa sholat qobliyah, kemudian kita berdoa, waktu ini waktu yang mustajab. Masya Allah. Ini betul-betul kita diingatkan oleh Allah. Terima kasih Ustaz Fauzi. Kita bersama-sama di IKPT ini. Ternyata hari ini Allah takdirkan doa. Tema kita adalah kiat-kiat untuk agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 kiat doa mustajab. Mudah-mudahan ini semuanya akan, ini baru yang ke-6. Bagaimana yang ke-6 ini? Tolong usahakan, nih sekali lagi mulai hari ini, asar nanti. Asar mudah-mudahan sebelum azan, tolong semuanya dicatat. Kalau kita sudah mencatat bahwa asar nanti jam 3 kurang 2 menit. Maghrib nanti jam 17.52 menit. Isya jam 19. Subuh jam setengah 5 kurang 2 menit. Zuhur jam 11.58 menit. Kita tahu ini saja, itu nanti dijamin mendapatkan naungan di akhirat. Apa naungannya? Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan para tamu Allah nanti di Palestina, Libanon, Suriah, Yordania menjadi mahsyar. Tanahnya sudah tidak ada bangunan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti buminya sudah diganti seperti warna perak dan rata seperti tanah lapang. Mataharinya dekat. Banyak orang menangis, lari kepada Nabi Adam minta syafaat, enggak berani. Minta kepada Nabi Nuh, tidak berani. Minta kepada Nabi Ibrahim, tidak berani. Minta kepada Nabi Musa, tidak berani. Minta kepada Nabi Isa, tidak berani. Baru terakhir minta kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad sedang sujud.
Sedang sujud di bawah arsy, langsung Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta." Angkat kepalamu, minta apa saja, aku kabulkan permintaanmu. Akhirnya Nabi Muhammad minta syafaatul uzma. Nah, oleh karena itu alangkah bahagianya kita semuanya ini tolong diusahakan. Doa setelah azan ini diusahakan jangan sampai kita terlambat. Ini betul-betul ya, mudah-mudahan termasuk diri saya, mudah-mudahan sebelum azan 10 menit sudah siap, selesai azan kita sudah ada di masjid, kemudian sholat, seperti yang kita terangkan tadi, kemudian kita berdoa. Jadi di Mekah, kalau subuh itu kadang-kadang bisa sampai setengah jam, baru qomat. Baru qomat mengapa? Supaya jamaah tidak ketinggalan. Oleh karena itu mudah-mudahan minimal para tamu Allah yang berbahagia di Indonesia saya usulkan bisa 10 menit antara azan dan qomat supaya para jamaah bisa sholat 2 rakaat, habis itu berdoa dan doanya makbul diterima oleh Allah. Yang terakhir, ini waktunya pendek sekali. Yang terakhir, agar doa kita mustajab, tolong doa ketika waktu sujud. Masya Allah. Ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah. Kalau kita ini dalam sholat berjamaah kita ngikuti imam. Tapi kalau kita sholat sendirian, sholat sunat sendirian, tolong pada waktu sujud kita berdoa. Sahabat Nabi Muhammad SAW minta garam. Garam yang paling murah. Itu mintanya pada waktu sujud. Apalagi minta yang lain. Minta rumah, minta kendaraan, minta agar nggak punya hutang, minta apapun. Mintanya pada waktu sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru ad-du'a." Rawahu Muslim. Keadaan terdekat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika manusia itu sujud. Subhanallah, konsentrasi luar biasa. Maaf ya, darah kita sekarang sedang ngumpul nih, ngumpul di kepala kita. Konsentrasi yang luar biasa. Konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, aku memujinya. Kemudian habis itu berdoa, ya Allah, Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wa virus corona. Mintalah pada waktu sujud. Kita menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Manusia yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, permintaan kita banyak. Daftar permintaan kita lebih dari 100 hari ini. Banyak sekali. Silakan sebutkan semuanya. Allah senang, Allah senang. Kapan? Bagaimana kalau kita sholat dengan, nah ini kadang-kadang saya lihat di masjid. Imam sudah duduk, dia masih sujud. Terus lama sujudnya. Ini maaf, sekali lagi maaf. Ini adalah tidak tepat. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu kita berjamaah itu supaya kita mengikut. Kalau dia takbir kita ikut, ruku kita ikut, sujud kita ruku, seterusnya. Iya Pak Ustadz saya mau doa. Doa silahkan. Katanya waktu sujud. Oleh karena itu doanya nanti pada waktu sholat sunnah. Atau untuk jadi imam mungkin sebagai saran saja. Tidak setiap sujud kita lama, nanti makmumnya juga ada yang perlu kemana-mana. Sebaiknya ketika sujud terakhir saja. Sujud terakhir biasanya kita waktunya seperti baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tolong ditambah waktunya untuk doa seperti baca doa itu 5 kali sampai 7 kali. Sujud yang terakhir agar makmumnya semuanya ikut. Masya Allah, itu kita praktekkan, ternyata para jamaahnya ikut khusyuk. Ikut khusyuk. Sujud yang terakhir saja untuk imam agar bisa diikuti oleh para makmum. Tapi kalau kita sholat sendirian, silahkan. Mau doa apa saja, tapi ketika sujud. Sujud pertama boleh, atau rakaat yang kedua juga boleh, silahkan. Mohon pada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tamu Allah yang berbahagia, inilah 7 kiat
doa mustajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya dan agar Indonesia ini dijauhkan dari musibah, bencana, virus corona. Maaf yang kemarin saja di Sukabumi sudah ada banjir bandang. Padahal di tempat lain banyak orang yang kekeringan, mencari air bersih. Sementara di tempat lain banjir bandang, di tempat lain ada kebakaran. Kita nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tolong 7 kiat doa mustajab ini kita sampaikan kepada masyarakat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, ketika doa kita memuji kepada Allah, membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tolong ketika berdoa menghadap kiblat. Masya Allah, sempatkan, apalagi dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, kita makan minuman pakaiannya yang halal semuanya. 4, kita berdoanya setelah sholat 5 waktu. Itu waktu yang sangat mustajab. Yang kelima, kita doanya pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Keenam, antara adzan dan qomat jangan sampai ketinggalan. Nomor 7, kita berdoa ketika sujud. Jika hal itu kita lakukan para tamu Allah, fa insyaallah doa kita makbul, doa kita mustajab, semuanya akan diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari corona, selamat dari corona, dan mudah-mudahan corona segera diangkat dan musibah-musibah bencana yang lain diangkat oleh Allah. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan mudah-mudahan kita semuanya segera diizinkan oleh Allah bisa silaturahim, bisa ke Masjidil Haram, bisa ke Masjid Nabawi, bisa ke Masjid Al-Aqsa, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan haji dan umroh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.